saya suka bakso, suka. Tapi dulu, sekarang udah nggak lagi. Apalagi ya bakso kebanyakan banyak nggak sehatnya. Kadang-kadang saya makan. Ya, saya makan mie, tapi tidak mie ayam, mie yang lain. Pun kalau ada mie, saya cari mie yang bisa tidak terlalu cheating gitu kan. Selera itu tetap kita jalani. Tapi ingat apa? Ingat kita yang atur. Anda mulai atur kapan harus makan, kapan harus minum, kapan harus berhenti gitu. Jadi kita emang adjust badan kita. Ya. Sehingga nanti kata kesimpulan quote-nya apa? The true health is not the absence of disease. Jadi kesehatan itu bukan nggak ada penyakit. Secara takdir mau sesehat apapun, mau setidak sehat apapun, tetap takdir Allah pasti kena penyakit gitu loh. Tapi the true health is the presence of vitality. Dia bilang true health itu adalah vitalitas kita meningkat. Tahajud mulai gampang bangun, circadian clock-nya jadi jam berapapun kita bangun atau kita tidur malam, jam 3, jam 4 tetap bangun. Itu udah benar tuh. Kalau Anda sudah bisa merasakan circadian clock namanya kayak begitu, maka tubuh Anda sudah mulai benar. Tapi ingat kalau seandainya tidur jam 8, bablas sampai menjelang subuh, coba cek yang dimakan apa. Karena tubuh kita itu sudah dikondisikan Allah seperti itu, Pak Bu. Dikondisikan Allah untuk apa? Untuk beribadah. Untuk beribadah. Ya, jadi itu yang kesekian. Kemudian apa lagi? Minum air tiap hari. Ya. Teman-teman yang sudah minum apa tuh Ibus Water, kemarin saya dipanggil oleh seorang ustadz. Dia bilang, tolong antum lihat tuh ibu saya, dia bilang itu kan, itu semuanya aliran Zainul Akbar semua, dia bilang. Saya bilang apa nih gitu kan aliran Zainul Akbar kan, jangan-jangan saya mau ditahzir lagi. Jurusnya Rasulullah sekarang nggak usah jurusnya Rasulullah, ada yang itu jurusnya rame-rame aja. Saya pergilah ke rumah mertuanya, ternyata bener. Di kulkasnya Bu, semua jenis infus water ada. Dan Ustadz itu bilang ke saya, Alhamdulillah, jazakallah khair. Dia bilang, sekarang biaya hidup istri saya sudah mulai dikurangi karena mereka udah gak makan nasi gara-gara antum. Dia bilang. Kata beliau gitu kan, ngurangi itu juga kan. Jadi, gitulah gitu kan. Bukan gak makan nasi, nasi putih sih jangan gitu kan, karbo tetap butuh. Jadi jangan terpaku pada nasinya gitu. Anda tetap butuh karbo. Nasi merah boleh, beras merah boleh, kentang boleh gitu. Ya, nasi putih aja yang sekarang itu banyak masalahnya. Ya. Jadi air, tiap hari Anda harus minum air. Bagaimana cara minum airnya? Cara paling gampang, setiap sholat Anda minum 1 gelas. Setiap sholat. Jadi kalau gelas kayak begini kan sekitar 300 mili gitu kan, maka kalau setiap sholat berarti 3 kali 1.500 mili satu hari udah cukup banget. Ya, setiap sholat. Kalau ada yang masih menggunakan infus atau air nano itu, tetap Anda harus butuh air putih. Karena air itu juga hati-hati. Air nano itu pada beberapa jenis buah dan sayuran, itu bisa menurunkan tensi dengan cepat atau dia bisa menaikkan gula darah juga. Hati-hati. Kalau Anda masukkan ke dalam air nano itu, misalkan gini. Jadi kalau teman-teman bikin air infus itu kan, atau air nano itu misalkan kurma. Kurma juga kalau dipakai jangan banyak-banyak. Jadi bikin infusan itu nggak usah banyak-banyak. Cukup beberapa potong, bahkan sepertiga bagian bawah udah cukup. Ya, karena kita butuh ekstraksi dari bahan yang ada pada dia itu dari semua bahan tadi. Jadi kan kenapa kurma paling bagus karena memang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita nggak punya kurma pakai yang lain juga boleh. Anggur tuh gulanya tinggi. Jadi kalau kita pakai anggur, maka jangan banyak-banyak anggurnya. Kalau saran saya, nanti ini belum saya share, tapi kalau teman-teman yang menggunakan infusan buah, masukkan satu tumbuhan rimpang yang bersifat balance, yaitu apa? Jahe. Ya, jadi kalau Anda misalkan masukin semangka, masukin jahe. Ya, misalkan Anda masukin anggur, masukin jahe juga dengan perbandingan yang sama. Itu salah satu trik. Sekarang kan banyak tuh yang saya kasih rules. 3 rules kemarin itu kan, yang pertama pakai sayur, kemudian pakai rimpang, kemudian terakhir pakai buah gitu kan. Itu sebenarnya memenuhi kebutuhan asupan mineral sebenarnya. Karena disuruh makan buah kan kadang-kadang kita lupa. Tapi kalau minum kan kemungkinan besar kita nggak bakal lupa. Gitu loh. Maka dengan kita menggunakan konsep seperti itu sebenarnya kita sudah mengasup nutrisi yang pada dasarnya nanti dia bisa memperbaiki tubuhnya. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti tensinya turun, kolesterol turun, semua turun dengan sendiri. Kenapa? Food can fix it. Kata kunci. Ya, makanan bisa mengubah atau memperbaiki itu. Baik pemirsa YouTube dimanapun berada, telah kita simak bersama penjelasan dari Dr. Zainul Akbar. Bagi yang suka makan bakso, makanlah bakso yang sehat. Kalau bisa buat sendiri, ataupun yang suka mie ayam, karena khawatir kalau kita makan yang di pinggir jalan itu ada yang tidak sehat cara membuatnya. Marilah kita jaga tubuh kita, jangan sampai dimasuki makanan-makanan yang sekiranya membuat tubuh sakit.
Ibaratkan kita mempunyai kendaraan, ketika diberikan bahan bakar yang tidak baik maka akan cepat rusak. Sama dengan tubuh kita. Tentunya dengan tubuh yang sehat itu tujuan utamanya untuk mendekatkan diri pada Allah SWT dan beribadah. Yang suka makan nasi itu dikurangi karena banyak mengandung karbohidrat. Apalagi itu banyak minum air, karena air itu sangat bagus untuk tubuh kita, tapi jangan terlalu berlebihan juga, sesuai dengan kebutuhan. Baik, ini saja yang bisa saya simpulkan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Apabila ada yang salah saya mohon maaf. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, saya mohon dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe dan loncengnya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video. Terima kasih.